Akhirnya ini benar-benar habis-habisan tuh keluarganya diteror oleh Teluh. Dan unsur teka-tekinya di sini dapat juga ya, ada salah satu rekan kerjanya si bapaknya bernama Pak Bondan ini yang juga ternyata pernah mengalami Teluh dan akhirnya meninggal dunia gara-gara Teluh itu. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten review film nih. Review film kali ini gua tonton di Disney Plus Hotstar dan kali ini berbentuk serial horor yang cukup menegangkan juga sih, berjudul Teluh Darah. Sebenarnya episodenya ini masih berlangsung di Disney Plus Hotstar yang selalu tayang di akhir pekan nih. Cuman ini gue udah berjalan sekitar 4 episode lah ya. Dan gue langsung buat reviewnya karena gue gak mau menceritakan ending dari cerita film atau serial ini. Jadi biar sama-sama penasaran lah. Gue juga penasaran sama endingnya. Kalian juga gak bakal kena spoiler gitu. Oke, kali ini kita akan review Teluh Darah. Seperti apa reviewnya? Langsung yuk kita masuk ke review film. Oke penikmat film, kita langsung mereview film Teluh Darah nih yang buat sedang tonton di Disney Plus Hotstar. Waduh, ini film luar biasa dan super menyeramkan lah menurut gua lah. Ini horornya itu the best dan visualnya juga menggelegar gitu menurut gua di sini. Wah, menjijikan lah pokoknya. Banyak unsur-unsur hewani. Oke, langsung kita mulai dari pemerannya dulu kali ya. Pemerannya yaitu Mikha Tambayong nih sebagai Wulan Kusuma Wijaya, Deva Mahendra sebagai Esa Prasetyo, Lukman Sardi sebagai bapaknya nih yaitu Ahmad Kusuma Wijaya, lalu ada Imelda Therin sebagai Astuti, lalu ada Justin Adiwinata sebagai Wisnu Kusuma Wijaya, dan ada Hingka Modra sebagai Harun, Bizael Tanasel sebagai Reno, Willem Bever sebagai Bondan Prasetyo, dan masih banyak lagi pemeran pendukung lainnya. Dari jajarannya sih menarik ya di sini, keren-keren lah. Selanjutnya di sini juga dibuat dan didistribusikan langsung oleh Disney Plus Hotstar ya. Penulis skenarionya ada Agasyah Karim, Khalid Khashoggi, Bayu Kurnia, Kimo Istanbul nih. Dan sutradaranya Kimo Istanbul. Dan sampai sekarang sih berjalan 4 episode. Rumah produksinya Raffi Film. Berkisah tentang keluarga Kusuma Wijaya nih yang tadi, si Mikha Tambayong Kusuma Wijaya sebagai Wulan dan juga seluruh keluarganya yang diteror oleh, bisa dikatakan santet lah ya, atau di sini namanya Teluh. Nah, jadi background story-nya tuh kayak dia tuh batal menikah nih dengan kekasihnya dan akhirnya mungkin itu menjadi suatu hal yang bisa menjadi misteri atau tanda tanya di situ. Apakah dia pelakunya yang ibaratnya calon si Wulan ini atau si Mikha Tambayong yang gagal nikah, akhirnya dia membenci si Wulan, akhirnya melakukan praktek teluh alias santet. Dan ada satu hal lagi background story yang dimana bapaknya juga punya, bisa dikatakan orang yang membenci dia lah, yaitu adalah mantan istrinya, yang dimana mantan istrinya itu selalu menginginkan bisa dikatakan duit lah ya, uang untuk terus berkehidupan. Cuman masa iya udah putus, udah ibaratnya udah dikasih harta gono gini masih terus minta pertanggungjawaban, padahal kan udah sama-sama nikah kan hitungannya. Nah, jadi si bapaknya punya musuh, bukan musuh sih, orang yang membenci dia, yaitu si mantan istrinya. Sementara si Wulan sendiri anaknya batal menikah, dan kemungkinan juga orang yang batal menikahnya ini, si calonnya ini juga membenci si Wulan dengan melakukan praktek teluh. Dan kalau menurut gue di sini kayak ada dua orang yang membenci keluarga ini melakukan teluh, akhirnya ini benar-benar habis-habisan tuh keluarganya diteror oleh Teluh. Dan unsur teka-tekinya di sini dapat juga ya, ada salah satu rekan kerjanya si bapaknya bernama Pak Bondan ini yang juga ternyata pernah mengalami teluh dan akhirnya meninggal dunia gara-gara teluh itu. Dan anaknya bernama Esa itu mencari tahu kenapa bapaknya meninggal dunia, karena
keganjalan-keganjalan yang sulit diterima lah. Dari unsur medisnya aja nggak bisa diketahui kenapa penyakit bapaknya ini, sampai akhirnya ada hewan yang keluar dari tubuhnya. Waktu itu sih si bapaknya si Esa itu, atau Deva Mahendra di sini, dia itu keluar ke labang ya. Sementara bapaknya si Wulan juga nih, dia juga sama kena telu dan keluar hewan berbentuk tawon lah ya. Wah, dari dalam tubuhnya itu serem banget sih, gila. Jadi bakal ada unsur hewan-hewan yang menjijikan yang keluar dari tubuh manusia, dan bisa dikatakan itu, kalau yang nggak suka hal-hal semacam itu jangan nonton lah. Ini mengerikan sekali. Tapi gue suka sih film kayak semacam gini. Efeknya itu luar biasa banget, dan penceritaannya juga nggak memaksakan gitu. Kenapa dia membenci si keluarga Kusuma Wijaya ini? Yang bisa dikatakan sebenarnya permasalahannya sederhana sih ya, hanya masalah masa lalu yang sebenarnya bisa berlalu dengan baik-baik gitu, ternyata berkelanjutan hingga mengalami kiriman-kiriman yang tidak seharusnya terjadi. Kalau menurut gue sih dari unsur ceritanya oke, pemeran jajarannya juga oke punya, dan terutama di sini gue paling the best sama visual efeknya. Nggak banyak kejutan-kejutan kayak jump scare, enggak, cuman lebih ke unsur apa ya, gore, unsur-unsur yang menjijikan gitu. Bisa menjadi traumatik sih kalau yang nggak suka sama film-film semacam ini. Tapi kalau menurut gue sih ini asik ya. Setiap episode tuh bikin penasaran gitu. Jadi endingnya bakal seperti apa kita juga nggak tahu. Dan kalau itu sih hanya prediksi gue doang ya. Dari dua orang ini yang membenci satu keluarga itu, yang bisa jadi adalah tersangka dari orang yang melakukan telu itu. Wah, kalau kalian mengalami hal itu, mengerikan juga ya ternyata ya. Semoga nggak terjadilah di keluarga kalian. Ya intinya kalau orang sakit hati, kita juga nggak bisa mengendalikan ya. Yang penting kita menjaga sifat dan kepribadian kita untuk terus berbaik sangka dan melakukan hal-hal baik kepada orang lain, agar orang lain tersebut tidak tersakiti. Kita mungkin tanpa sengaja menyakiti orang lain, alangkah baiknya kita meminta maaf dahulu gitu kalau kita punya salah. Itulah tujuan maaf kepada orang yang menurut kita nggak bersalah, tapi ternyata dia sakit hati sama kita dengan hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi alangkah baiknya sih kita minta maaf lah kalau ada salah sama orang lain, siapapun itu. Oke, itu mungkin pesan moralnya sedikit yang bisa diambil dari film ini. Yang jelas sih ini film horor yang menjijikan yang menurut gue keren abis. Visualnya, efeknya dahsyat lah, ini the best, gak ada yang miss. Dan menurut gue sih Kimo Stambul nih emang salah satu horor sutradara dengan treatment horor yang luar biasa sih, keren abis, kayak nonton film luar gitu. Bahkan kalau menurut gue bukan kayak film Indonesia, udah naik level lah kalau sama Kimo Uma di sini. Nanti mungkin gue buat daftar film Kimo Stambul kali ya, banyak film-film keren horor dia, the best sih kalau menurut gue. Udah paling tepat lah kalau mau ada unsur gore-nya atau hal-hal menjijikan, pakai treatment horornya Kimo Stambul. Oke, mungkin itu aja review film untuk Telu Darah. Masih berlanjut, jadi gue nanti akan nonton lagi. Tapi intinya untuk uploadan atau review kali ini hanya segitu aja. Dan kalau menurut gue rekomendasi banget nih Telu Darah ditonton di Disney Plus Hotstar. Kalian layak untuk menonton film ini. Untuk hiburan lah ya di kala waktu senggang. Oke, itu aja mungkin review film dari gue untuk Telu Darah kali ini. Kita nanti akan review film-film lainnya karena banyak yang seru nih di bulan puasa ini. Jadi banyak film-film bagus yang bisa kalian tonton di malam-malamnya atau mungkin pas menjelang buka puasa. Oke, itu aja ya. Telu Darah Disney Plus Hotstar wajib ditonton di Disney Plus Hotstar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadit Movie Time di Ruang Film. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.